warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Siti Alfi Syahrin. Saya dari SD Kreativitas Anak Indonesia. Hari ini tanggal 19 Juli 2021 saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi ajar tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-6 di SD Kreativitas Anak Indonesia kelas 5. Berikut adalah video pelaksanaan uji kinerja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lemes sekali. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kameranya boleh dinyalain ya, Haski ya. Apa kabar hari ini teman-teman? Baik. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. 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 Oke teman-teman, hari ini kita belajar lagi. Hari Senin, tanggal berapa hari ini? 19 Juli. 19 Juli. Ya, setelah kemarin teman-teman sudah weekend, liburan, berarti hari ini harus semangat. Ya kan? Karena besok libur lagi. Karena besok libur lagi, jadi harus semangat. Berapa hari liburnya besok? Dua hari. Belajar kita mulai membaca doa dulu ya. Boleh dibantu ketua kelasnya. Bersiap. Sikap berdoa sebelum belajar. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Hari ini kita mau nyanyi lagu apa teman-teman? Bangun pemudi pemuda. Bangun pemudi pemuda. Ya, kita nyanyi lagu Bangun Pemudi Pemuda. 1, 2, 3. Bangun pemudi pemuda Indonesia. Lengan baju musisi untuk masa yang akan kewajiban menjadi terhadap nusa, menjadi terhadap nusa. Ya, sekarang kita lanjut ke lagu Mars SD KAI. Ya pagi selalu aku nyanyiin, Bu. Selamat pagi guru-guru Tema berapa kita akan pelajari? Iya, kita akan belajar tema 6. Tema 1. Subtemanya
Satu. Pembelajaran Satu organ gerak hewan. Nah, di pembelajaran ke-1 teman-teman udah belajar kemarin tentang bahasa Indonesia. Apa yang sudah dipelajari teman-teman? Bahasa Indonesianya? Pokok. Ya. Ide pokok. Ide pokok, lalu yang ada gitu kan, ada teman-teman kita yang kurang Pokok. ide pokok, Iya. yang mungkin kudu dipikirin gimana tuh. lalu IPA-nya belajar apa teman-teman? IPA-nya gerak hewan. Gerak hewan. Organ gerak hewan dan Organ gerak hewan. manusia. Nah, SBDP-nya sudah belajar apa? SBDP-nya udah belajar. Aha. Apa yang sudah dipelajari di SBDP teman-teman? Itu apa sih namanya kemarin, ya Allah? Apa kemarin? Gambar? Gambar. Aha. Bercerita. Gambar bercerita. Aduh, jangan lupa. Nah, selanjutnya hari ini teman-teman akan belajar lagi. Di sini ada IPA, ada bahasa dulu, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Lalu ada IPA, lalu ada SBD. Oke. Berarti materinya udah teman-teman pelajarin. Berarti kita di pembelajaran ke-6 ini kita hanya akan mengulang teman-teman. Nah, apa tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, nanti teman-teman akan Bu Alfi ajak untuk berdiskusi. Ya, supaya nanti teman-teman lebih memahami apa itu ide pokok, lalu apa itu gerak hewan, lalu apa itu gambar bercerita. Nanti teman-teman lembar kerjanya sudah Bu Alfi kirimkan di Edmodo. Dan oh iya, sebelum belajar aku mau cek dulu nih absennya. Apakah teman-teman sudah melakukan absen? Sebentar, aku cek dulu ya. Aku juga mau cek dulu. Nah, coba dilihat di Edmodo-nya aku sudah kirimkan. How are you feeling today? Selanjutnya, ini dia teman-teman. Jadi, hari ini apa yang akan teman-teman dapatkan? Aku akan memberi itu kepada teman-teman. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama itu, teman-teman akan membaca teks. Jadi disiapkan buku paketnya ya, buku 5A-nya. Pertama, teman-teman akan membaca teks tentang ide pokok. Jadi disiapkan bukunya. Lalu kita akan diskusi tentang kalimat penjelas dan teks bacaan. Setelah itu, teman-teman akan menyusun ide pokok dari teks bacaan. Lalu teman-teman akan menganalisa tentang membuat bagan dari ide pokok dan kalimat penjelas. Lalu Bu Alfi nanti akan menampilkan sebuah video tentang alat gerak hewan. Jadi teman-teman nanti dilihat videonya. Setelah itu, teman-teman akan menyimpulkan tentang organ gerak pada hewan. Jadi apa tuh organ geraknya? Setelah itu nanti teman-teman berdiskusi tentang mengkategorikan manakah hewan yang memiliki organ gerak vertebrata dan invertebrata. Setelah itu nanti teman-teman akan menampilkan hasil diskusinya. Setelah menampilkan hasil diskusinya, teman-teman akan Bu Alfi minta membuat gambar animasi sesuai dengan teks yang teman-teman baca. Kita mulai dulu ya. Animasinya dari ini Bu, dari apa nih? Dari PowerPoint.
Enggak. Jadi teman-teman gambar boleh, gambarnya nanti pakai paint boleh. Boleh teman-teman gambar sendiri. Nanti kita lihat teksnya itu tentang apa. Terus teman-teman nanti akan diminta membuat ikonnya ya. Harus Nanti aku hewan ya jelasin. Bu, harus hewan ya Bu. Iya, karena teksnya hewan. Nanti kita lihat ya. Ya, perhatikan baik-baik teman-teman. Di sini ada gambar apa? Ada Lebah. Bisa 2 Ada minggu. lebah dan ada mawar. bunga. Bunga apa itu? Lebah dan Bunga mawar. Ada lebah dan bunga mawar. Nah, jadi si lebah itu terbang mengarah ke bunga mawar. Kalau kamu lihat yang terbang, sayap terbang, di dalam teknologi kira-kira apa yang memanfaatkan terbang? Apa manfaatnya? Kenapa sih? Ada nggak sih sesuatu yang bisa terbang? Benda? Ada. Apa tuh? Ada. Apa tuh benda Ada yang bisa terbang? drone. Ada drone, lalu Pesawat. pesawat, pintar. Ada drone, ada pesawat. Jadi Helikopter. ada helikopter, pintar. Nah, jadi hewan ini dimanfaatkan oleh manusia untuk pengetahuannya. Jadi manusia membuat pesawat, membuat drone, membuat helikopter, mereka melihat dari hewan. Oh, ada hewan bisa terbang, berarti aku harus bisa nih membuat sebuah benda yang bisa terbang. Hewan vertebrata dan avertebrata. Agar lebih jelas, kita simak penjelasan berikut yuk. Coba perhatikan kedua hewan berikut. Ular. Ular memiliki tulang belakang. Salah satu ciri hewan vertebrata ialah memiliki tulang belakang. Dengan demikian, ular termasuk hewan vertebrata. Cacing. Seperti yang kita lihat, hewan satu ini tidak memiliki tulang belakang. Salah satu ciri hewan avertebrata ialah tidak memiliki tulang belakang. Dengan demikian, cacing termasuk hewan avertebrata. Jadi, apa itu perbedaan hewan vertebrata dan kalau di bukunya teman-teman invertebrata? Apa bedanya invertebrata atau avertebrata? Apa perbedaannya? Invertebrata tuh nggak punya Kalau tulang. invertebrata nggak punya tulang belakang. Invertebrata nggak punya tulang belakang. Kalau vertebrata Hewan vertebrata mempunyai Kalau yang belum tulang ada belakang. yang Aku nomor 2 ini ya minta itu satu pun jelaskan, yang poin 1 tuh karena Hastia. lumayan loh Bu pendingannya. Diteriakin terus tuh kalau enggak. Hewan vertebrata yang mempunyai tulang Nah, iya kan. hewan invertebrata yang Ibu jangan mikirin Ibu, mikirin yang lain. Oke, Askia belakangnya dia bicara jadi temennya nggak kedengaran. Boleh diulang, bantu diulang. Akila, Kalau hewan vertebrata mempunyai tulang belakang, kalau hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang. nah oke. Coba dilihat kalau gitu bukunya halaman 33. Coba dilihat halaman 33 teman-teman. Nah, di situ ada cerita tentang lebah. Kalau menurut teman-teman, lebah itu vertebrata atau invertebrata? Vertebrata. Lebah? Vertebrata atau invertebrata? Invertebrata. Pintar. Lebah invertebrata. Coba teman-teman dibaca. Ya, Aidan. Halaman berapa? 33. Halaman 33. Buku 5B. Ya, buku 5B. Di halaman 33 si Keanu dan Tesla. Nah, di situ nanti teman-teman di teks tersebut teman-teman akan diminta tentang ide pokok dan kalimat penjelas. Apa sih ide pokok dan kalimat penjelas? Apa tuh ide pokok, teman-teman? Ide pokok adalah Ide pokok adalah dalam
satu paragraf. Ide pokok adalah apa Kinanti? Peta pikiran. Peta pikiran. Ide pokok Pengembangan suatu paragraf. Ya, peta pikiran. Pengembangan suatu itu pikiran dari paragraf. Oke. Bu Alfi jelasin dulu teman-teman. Jadi, ide pokok itu adalah inti atau permasalahan dari suatu teks yang berisi gagasan dasar penulis atau pembuat teks. Oleh sebab itu, ide pokok dalam teks sering disebut dengan gagasan utama. Jadi nanti teman-teman, kalau ada orang bilang tentang ide pokok, terus mereka bilang lagi tentang gagasan utama. Ini sama aja teman-teman. Ide pokok dan gagasan utama itu sama. Nah, lalu gimana cara nentuin ide pokok? Yang pertama, teman-teman tadi udah baca seluruh teks. Setelah itu menentukan kalimat utama. Kalimat utama adanya di mana, teman-teman? Kalimat utama adanya di mana? Di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir. Nah, kalimat utama itu ada di awal, di akhir, atau dia ada di awal dan di akhir, jadi gabungan. Kalau teman-teman lihat di akhir, dia itu contohnya itu biasanya kalimat terakhirnya itu ada oleh karena itu. Itu berarti kalimat utama. Misalnya teksnya udah ada teks panjang, terus kemudian ada tulisannya oleh karena itu. Nah, itu berarti udah ide pokok. Atau ada tulisannya lagi oleh sebab itu. Karenanya, nah itu adalah pasti udah ide pokok. Kalau kalimat penjelas, setelah teman-teman nentuin ide pokok, lalu teman-teman kalimat yang lainnya itu adalah kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas itu dibuat untuk mendukung dari kalimat ide pokoknya di layar. Coba dibaca dulu. Aku minta baca jingga. Ular termasuk contoh hewan melata. Ular tidak memiliki kaki atau tangan untuk bergerak serta berpindah tempat. Untuk bergerak, ular perlu mengurutkan badan dan perutnya. Hewan melata ini menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan gerakan berkelok. Kemampuan otot perut ular tersebut dapat membuat ular bergerak di darat maupun di air. Oke, jadi ini ceritanya tentang hewan melata. Apa jenis hewan melatanya? Melatanya itu Ular. Ular. Berarti ide pokoknya di mana? Karena di bagian yang bawah ini tidak ada kalimat oleh karena itu, oleh sebab itu, berarti ini bukan di bagian akhir ide pokoknya. Nah, dia di awal beritahu Pak judulnya ini kan hewan melata. Nah, ide pokoknya apa? Ide pokoknya itu berarti tentang ular. Nah, kalimat utamanya itu ular, ular, ular. Kenapa ular? Karena di sini ular lagi. Diulang kata ular, kata ular, kata ular. Nah, jadi ide pokoknya adalah ular adalah hewan melata. Nah, ini dari gugus tugasnya biasanya. Nah, ular adalah hewan melata. Nah, kalau udah ada ide pokoknya, teman-teman, kalimat yang lainnya ini, nih yang Bu Alfi tandai warna biru, nih, yang lainnya ini adalah kalimat penjelas. Nah, berarti kalau teman-teman bedain tentang ide pokok dan kalimat penjelas itu apa, teman-teman? Apa berarti bedanya dia? selain ide pokok itu kalimat penjelas. Nah, kalau ide pokok itu hanya ada satu.
Kalau kalimat penjelas itu bisa banyak, teman-teman nih. Jadi, apa perbedaan ide pokok dan kalimat penjelas tuh? Kalimat penjelas hanya ada di mana, teman-teman? Kalau di kalimat penjelas itu Pokok. ada di Nah, kalau kalimat penjelas ada di banyak tempat. Kalau ide pokok hanya di mana? hanya di Kalimat penjelas. Ide pokok. Di mana tadi nyarinya? Awal. Di awal, di akhir. dan Nah, kalau di teman-teman bingung, ide pokok ada di mana? Di atas atau di bawah atau di atas dan di bawah. Cuma itu aja. Tapi kalau kalimat penjelas itu bisa di beberapa tempat. Jadi dia nggak ada ketentuannya. Tapi kalau misalnya ide pokok ada ketentuannya di awal dan di akhir, atau di awal dan di akhir digabung. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya aku mau jelasin dulu lagi tentang hewan. Sampai sini dulu, sampai ide pokok. Ada yang mau bertanya? Tidak. Nah, tadi apa kalau si lebah ini termasuk hewan apa, teman-teman? Vertebrata atau invertebrata? Invertebrata. Invertebrata. Kita lihat apa sih perbedaannya. Nah, jadi kalau hewan vertebrata itu dia bertulang belakang. Jadi ada tulang belakangnya kayak video tadi. Tulang belakang ini merupakan rangka atau endoskeleton. Hewan vertebrata berukuran lebih besar dibandingkan hewan invertebrata. Berarti kalau bertulang itu dia besar-besar. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Hewan invertebrata umumnya berukuran kecil. Jadi kalau vertebrata ukurannya besar. Kalau invertebrata ukurannya kecil-kecil. Nah, manusia bertulang belakang nggak, teman-teman? bertulang belakang. Bertulang belakang. Kalau nggak ada tulang belakang, kita nggak bisa bergerak, nggak bisa duduk. Berarti kalau teman-teman yang Tiduran mulu. Kenapa? Tiduran mulu. Iya, kalau yang tiduran mulu berarti nggak ada tulang belakangnya nih. Nah, kita lihat gambarnya, teman-teman. Ini adalah contoh dari pembagian hewan vertebrata dan invertebrata. Oh, jadi ada yang mamalia. Mamalia itu ada siapa? Ada yang berdarah dingin, ada yang berdarah hangat, nggak apa-apa. Maksudnya yang buas dan tidak buas. Lalu yang ada jenis burung. Ini burung apa, teman-teman nih? Burung unta. Burung unta. Ada lagunya kan, ingat nggak, teman-teman? Iya, ya, Ada ingat. sebangsa burung Burung yang tidak bisa terbang, tubuhnya sangat jangkung, seperti naik enggrang. pintar. Lalu panjanglah kakinya, burung unta panjang kakinya, Ya. panjanglah lehernya. Datang dari Afrika, itulah burung unta. Tepuk tangan buat Kiano. Ingat lagunya. Nah, lalu ada juga burung merak. Terus ini ikan-ikan yang bertulang belakang. Lalu ada kura-kura, lalu ada krokodil. Ini tadi yang amfibi, ada katak. Lalu yang tidak bertulang belakang, semut, kecoa. Ada yang berani dengan kecoa? Enggak, Bu. Naik kuda Geli banget sama kecoa. Ya. Kita lihat, teman-teman. Aku punya gambar. Siapa ya? Sabin. Sabin. Apa perbedaannya, Sabin, tentang gambar ini, Sabin? Iya, itu. Jadi apa perbedaannya, Sabin?
Hah? Vertebrates dan invertebrates. Apa bedanya? Vertebrasi itu ada tulang Ada tulang belakang. ya, Kalau tulang dan invertebrate tidak ada tidak ada apanya? Tidak ada tulang belakang. Tidak ada tulang belakang. Oke. Teman-teman sudah lihat kerjanya? Kirimkan sudah diunduh, di download. Enggak, aku undur dulu. Ya coba dicek dulu, dicek 1 2 3. Apakah sudah ada? Bu, kalau nggak bisa di-download gimana, Bu? Kalau tidak bisa di-download, ditulis aja ya. Bakal di breakout room kan? Iya, aku akan breakout room. Oke, sudah ada yang download? Siapa yang sudah download? Aku udah download, Bu, lagi di download. Oke, udah. Sudah. Aku sudah kirim. Tapi kan aku nggak bisa. Tadi tuh Kenapa? Kalau di download. Kalau yang tidak bisa download nanti kan discuss sama temennya. Terus nanti temennya kalau mau jadi Bisa host, share screen, Bu. Bisa share screen kalau temen. nanti yang mau jadi host nanti bisa Bu Alfi jadiin namanya host. Aku lagi di iPad, Bu. Nggak bisa ngerjain. Kenapa Daru? Aku kan di iPad, jadi nggak bisa ngerjain. Ya nanti kan ada teman-temannya. Boleh ditulis aja, ditulis di kertas ya. Oke. Sudah dia. Bu, Al bisa, Bu, di-download, Bu. Al Bu, bisa. Al bisa. Oke. Al bisa. Di tempat sudah di Pinterest. Siapa yang sudah lengkap? Ya, Sudah bisa. bisa? Udah, Bu, saya, Bu. Siapa? Udah download. Saya. Oke. Aku Tesla, sudah. Cara download soalnya ada apa aja di situ teman-teman? Klik kanan ya. Cara download itu kayak mana itu? Nah, jadi teman-teman itu kan tadi udah baca halaman 33 ya kan? Nah, terus nanti teman-teman diminta untuk membuat bagan. Bagannya itu tentang paragraf, ide pokok, dan kalimat penjelas. Jadi paragrafnya ditulis, itu paragraf 1, atau paragraf 2, atau paragraf 3 atau 4. Lalu tentukan ide pokoknya. Setelah teman-teman tentuin, Assignment nggak? kenapa? Itu start assignment nggak? Iya. Nanti setelah ide pokoknya, baru teman-teman tulis kalimat penjelasnya ya. Kalimat penjelasnya apa aja. Terus soal berikutnya ada gambar. Di gambar tersebut teman-teman diminta untuk mengelompokkan mana yang merupakan hewan bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Ya, jadi nanti teman-teman diminta untuk mengelompokkan hewan bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Terus di soal berikutnya nanti kita, nah di bawahnya ada lagi apa teman-teman? Menggambar. Nah, di bawah yang vertebrata ini teman-teman diminta dulu kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Jadi perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata adalah titik-titik dan titik-titik gitu jawabnya ya. Jadi nanti di sini teman-teman tulis jadi perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata adalah titik-titik dan titik-titik. Bla bla bla. Ya, udah bisa kan? Selanjutnya di bawahnya teman-teman diminta menggambar. Jadi kalau teman-teman gambar, boleh gambar dari painting dulu, atau misalnya teman-teman gambar di kertas, terus kemudian teman-teman nanti bersama dengan lembar kerja ini teman-teman lampirkan, dikirim juga gambar animasinya. Saya nggak jago
Kenapa? Saya nggak jaga gambar di pen. Gak apa-apa, gambarnya sebisanya teman-teman aja. Kemarin kita udah belajar tentang gambar animasi. Nah, sekarang di sini teman-teman buat animasinya atau buat ikonnya. Icon dari gambar 33 itu tentang apa sih teman-teman? Halaman 33 itu Lebah. lebah. Berarti teman-teman menggambar animasi lebah. Sesuai kreasi teman-teman aja, oke? Ada yang mau bertanya dulu untuk lembar kerjanya? Enggak, cuman bikin Bu, animasi. apa yang bikin animasi itu bikin animasinya di Word-nya, karena aku nggak bisa. Enggak harus Bikin dipotong animasi gambar di atau kertas. gambar, Bu? Gambar animasi, gambarnya bentuk kartun. Oh, Nggak Gimana? usah dilempar. Ibis painting boleh, Bu? Boleh di painting. Adobe Aduh, aku harus download dulu bentar pakai HP. Kalau enggak, teman-teman gambar di kertas aja biasa, nggak diwarnai juga nggak apa-apa. gambar di kertas aja. Ya, nanti minggu pertemuan berikutnya nanti kita tinggal warnai. Jadi tinggal gambar lebah doang gitu. Iya, gambar lebahnya aja. Oh, ya udah. Itu Oke. gambar lebah aku nggak bisa lagi. Dikira masih buat masih itu kayak misalnya buat kayak bikin kayak gerak gitu. Enggak, gambar aja biasa, gambar biasa. Oh, Oke, aku breakout karena ada berapa di sini? 22. Aku breakout jadi 4 aja ya. Oke. bagi begitu. Oke. Nanti langsung diklik join aja ya. Berarti ada yang 6, ada yang 5, satu kelompok ada yang 5. Oke. Silakan klik join. Klik join atau enggak? Klik join dong. Oh, join banget jangan. Sabin klik join ya, Kak. Paragrafnya itu ditulisnya satu. Ya, paragraf 1 berarti teman-teman tulis per paragrafnya ya. Paragraf 1. Paragraf 1 apa ide pokoknya? Apa kalimat penjelasnya? Ya. Oke. Oke. Waktunya ngerti. Oke. waktunya cukup sampai jam enggak 30 menit, 20 menit berarti sampai jam setengah 10. Ya, oke, Bu. Setengah 10. Bu. Ya. Ya udah. Ini ya Allah ribet banget ya. Kamu cari kalimat utamanya dulu. Oke, Nah, kalau sudah aku lihat. Nah, terus ya udah. Kalimat penjelasnya. Dia nanya aku. Ini harus Kameranya sendiri lah. dinyalakan dong kalau diskusi Aidan, Keanu, Akila. Ya udah cari. Sabar. Tiga. Doang, nambah 1 orang. Nah, sudah makin kecil kan, sudah ngejong. Oke, aku minta perwakilan kelompok aja untuk share screen jawaban kelompoknya. Aku minta coba kelompoknya Aiden. Oke, silakan. Jawab 1. Dari ulang. Nih, bukan. Oke. Paragraf silakan dibacakan Aidan. Paragraf 1, ide pokok kita pasti sering melihat lebah. Kalimat penjelasnya, lebah terbang mencari madu di antara bunga-bunga. Paragraf 2, ide pokok amat sulit mengetahui seekor lebah dapat terbang. Kalimat penjelasnya, dengan bantuan teknologi yang didukung oleh robot,
yang berbentuk sayap lebah para ilmuwan akhirnya menemukan jawaban atas misteri tersebut. Paragraf 3, ide pokoknya jumlah kepakan sayap lebah. Kalimat penjelasnya, lebah membawa serbuk sari dan beban yang berat dengan tubuhnya sendiri. Paragraf 4, ide pokoknya lebah sangat efisien. Ini salah, tulisnya aku. Nah, apa? Nanti diperbaiki tulisannya sebelum dikirim. Cara kerjanya, kalimat penjelasan lebah mampu mengatasi beban berat yang dibawanya. Oke, ada yang mau mengomentari jawaban kelompok Aidan? Ada yang mau mengomentari? Oke, udah tepat jawaban kelompok Aidan ya. Tepuk tangan untuk kelompok Aidan. Selanjutnya nomor 2. Boleh stop share Aidan? Stop share, tunggu dah. Nomor 2 nya Kinan. Coba, sudah kelompok Kinan? Oke, silakan Kinan. Yang nomor 2 kan? Ya. Apa kesimpulan? Apakah ada yang berbeda dengan gambar yang jawaban Kinan, teman-teman? Ya, 1. Oke. Nomor 1 kelelawar apa? Verte atau inverte? Verte, oke. Jadi kesimpulan jawaban kelompok Kinan apa, Kinan? Apa kesimpulannya? Paling bawah ya. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata biasanya hewan yang besar, sama hewan invertebrata biasanya hewan yang kecil. Ada yang berbeda dengan Kinan jawabannya? Vertebrata, invertebrata? Aku ada sih, Bu. Siapa yang berbeda? Boleh stop share Kinan. Berbeda? Kelompok siapa yang Sama semua? Vertebrata dan invertebratanya sama? Sama, tapi aku nggak nulis hewan besar kecilnya. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, siapa yang sudah menggambar animasi lebah? Belum. Saya belum. Oke, boleh. Sama sekarang. Kia sudah, Kia? Oke, Kia silakan ditunjukkan, Kia. Sebentar. Orang tuanya ada, orang ininya yang. Wow, keren. Tepuk tangan untuk teman-teman Ada semuanya. lagi yang sudah menggambar animasi lebah? Belum. Belum. Oke, untuk teman-teman yang belum, nanti teman-teman boleh dilanjutkan lagi dan diberi warna lebahnya. Jangan lupa, yang sudah selesai jawabannya dikirim ke @modo. Oke, teman-teman kita hari ini belajar apa aja? Belajar tentang vertebrata sama Belajar apa? Ide pokok dan kalimat penjelas. Lalu? Vertebrata dan invertebrata. sama Oke. Lalu SBDP-nya belajar apa? SBDP-nya belajar Apa yang kalian gambar? Animasi? animasi lebah. Animasi gambar lebah. Oke, teman-teman. Karena waktunya sudah selesai, boleh bantu pimpin doa dulu? Udah selesai. Udah selesai. Jadi nanti Ya, bantu pimpin doa dulu. Sikap berdoa. Tangan diangkat. Berdoa sudah belajar. Ya Tuhanku, terima kasih atas ilmu yang Kau berikan kepada kami dan jauhkanlah kami dari virus corona. Oke, teman-teman, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa untuk tetap di rumah ya. Oke. Dan dulu, oke, terima kasih 5C. Kita istirahat. Enggak.